pertama ada menstruasi. Di dalam menstruasi ada ovarian histologi, hormon, endometrial histologi. Nah, di dalam ovarian histologi ada recruit follicle. Recruit follicle adalah folikel ovarium yang terpilih dalam siklus mens. Yang selanjutnya ada maturing follicle, yaitu ovum yang berkembang menuju tahap matang. Selanjutnya ada ovulation, adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Lalu ada corpus luteum yang menghasilkan hormon. Yang terakhir ada degenerasi luteum, yaitu proses penghancuran korpus. Di dalam hormon ada hormon estradiol, luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone atau FSH, dan progesteron. Nah, estradiol adalah hormon estrogen utama yang berperan dalam struktur mens dan perkembangan seksual wanita. Selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH, membantu ovulasi dan pematangan sel telur. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, hormon yang merangsang perkembangan di ovarium. Nah, yang terakhir adalah progesteron, yaitu berfungsi untuk mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Selanjutnya ada endometrial histologi. Di dalam endometrial histologi ada folikular fase, menstruasi, dan luteal fase. Nah, folikular fase adalah tahap pertama siklus mens. Menstruasi adalah proses pelepasan darah, diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi biasanya 3-7 hari, rata-rata 5 hari. Nah, selanjutnya ada luteal fase. Luteal fase ini penting untuk memastikan rahim dalam kondisi optimal untuk mendukung kehamilan. Selanjutnya adalah menstrual cycle. Yang pertama ada menstruation atau menstruasi, yaitu pelepasan darah dan jaringan dari rahim setiap bulan, yaitu biasanya 1-7 hari. Nah, yang selanjutnya ada follicular fase. Follicular fase adalah masa preoperatif tahap siklus di mana lapisan endometrium tumbuh dan tebal. Nah, di dalam follicular fase ada growing follicle. Growing follicle adalah folikel ovarium yang sedang menuju tahap matang, yaitu biasanya 8 sampai hari ke-12. Nah, selanjutnya ada ovulation. Nah, ovulation adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Di dalam ovulation ada oosit. Nah, oosit apa? Oosit adalah sel telur yang belum matang dalam ovarium. Nah, biasanya ovulation itu terjadi pada hari ke-13 sampai hari ke-15. Nah, yang terakhir ada secret fase. Nah, secret fase ini apa? Secret fase ini adalah fase sekretori tahap siklus mens setelah ovulasi, di mana endometrium menebal untuk persiapan kehamilan. Nah, secret fase ini adalah proses perkembangan korpus luteum. Nah, ya biasanya itu hari ke-16 sampai hari ke-28. Nah, selanjutnya kehamilan. Kehamilan yaitu pada 3 minggu pertama terjadi perkembangan penting dalam proses awal pembentukan. Nah, pada 4 minggu, pada usia janin 4 minggu, janin masih berupa embrio yang sangat kecil. Nah, pada usia 5 minggu mengalami perubahan penting, ukurannya masih sangat kecil sekitar 1-2 mm mungkin. Nah, pada usia 6 minggu panjang sekitar 2-5 mm. Nah, seukuran biji kacang polong. Nah, pada usia 7 minggu itu seukuran buah blueberry. Pada usia 8-10 minggu sebesar buah plum kecil, berat sekitar 4 gram. Nah, selanjutnya pada usia 11-13 minggu berkembang pesat dengan organ-organ vital yang hampir sempurna. Nah, pada usia 14-18 minggu mengalami perkembangan signifikan seperti pertumbuhan rambut halus, alat kelamin, dan kemampuan bergerak aktif. Nah, pada usia 19-22 minggu mulai bergerak aktif, dapat mendengar suara dari luar rahim. Nah, seperti bisa diajak ngobrol oleh ibunya atau dibacakan sesuatu yang bisa membuat bayi rileks. Nah,
pada usia 23 sampai 29 minggu itu paru-paru berkembang dan pendengaran yang sangat matang. Nah, pada usia 30 sampai 30 minggu itu pertambahan berat badan, paru-paru matang, gerakan berkurang karena mungkin sudah terlalu besar jadi tidak banyak gerak. Pada usia 36 sampai 41 minggu itu adalah janin telah mencapai kematangan penuh dan siap untuk dilahirkan.